Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya bernama Akila Syafika. Saya Nazaulia. Saya Queen Tanizai. Saya Muhammad Ridwan. Nah, hari ini kami akan mencari warga masyarakat sekitar untuk mewawancarai kegiatan sekitar narkoba. Oke, let's go! Nek, kami izin mewawancarai ya, Nek. Menurut Nenek, gimana sih sekarang kondisi peredaran narkoba di Medan, apalagi di lingkungan sekitar Nenek? Meluas lah. Banyak. Banyak. Di mana-mana udah ya, Nek? Ya, udah meluas lah di mana-mana. Udah ada semua. Setiap ada. daerah ya pastinya. Mesti ada. Nenek tahu di sini pengedar atau pemakai? Makan. Pemakai. Menurut Nenek, narkoba itu berpengaruh nggak sama keadaan lingkungan masyarakat di sini? Ya macam mana ya kita bilang, betulnya terpengaruh memang ya kan. Iya, pasti. Pastinya memang terpengaruh lah semua. Tapi kalau umpamanya macam mana kita bilang, kayak minuman memang kurang. Tapi kalau narkoba memang kayak ganja, nabung. Hampir semua jenis narkotika ya, Nek. Jadi mereka tuh yang pemakai narkoba di sini, Nek, kira-kira kerja atau enggak gitu, Nek? Itu yang memakai di sini tuh, yang sering di ujung itu, dia bukan orang sini aja. Ada orang titik kuning, ada orang jalan ini skip, macam-macam, dari Elpet ada, dari gabung di situ. Cuma abang yang satu itu aja orang kita, orang sini nih. Berarti titik ngumpul lah di daerah lingkungan Nenek ya? Di si ujung itu lah. Tapi nanti ngumpulnya udah di sini Cengal. Di Cengal. Di Cengal itu kan ada kios itu kan. Kios nasi goreng. Iya, Pak. Menurut Nenek, apa sih upaya yang harus dilakukan kayak supaya mereka itu nggak terlalu jauh, susah, Nek? Iyalah. Kalau nggak karena direhab gitu. Direhab susah. Direhab kalau kita nggak ada, kan diri kita sendiri tuh. Kalau umpamanya direhab kan percuma. Iya. Ini diri kita sendiri yang mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya nggak bisa. Ada orang direhab 6 bulan direhab, keluar dari rehab makai lagi sama juga. Itu udah kebanyakan itu di sini. Kalau Nenek saran Nenek tuh gimana untuk pemerintah atau pihak yang berwenang? Apakah perlu ditambahi atau diperbaiki soal pencegahan narkoba Ya ini? itu sebetulnya kok kita kepinginnya jangan sampai ke cucu-cucu kita nanti. Kalau bisa ya ditumpas habis ya kan. Itunya. Tapi macam mana kita bilang? Tapi ditangkap sama polisi yang jual. Iya. Hukum di Indonesia sendiri yang nggak ada itu. Pegang nanti yang sikit yang yang berton simpannya jual juga. Iya, sama aja ya. Yang di penjara udah berapa? Di penjara orang tuh jual. Dari mana polisi punya? Iya. Nah itu sumbernya dari aparat hukum sendiri. Hukum kita sendiri yang ngancurkan juga, ya kan? Iya. Bang, izin ya wawancaranya ya, Bang. Menurut Abang, kondisi peredaran narkoba di sini makin parah atau makin mulai berkurang gitu, Bang? Kalau untuk peredaran narkoba sejauh ini yang saya perhatikan berkurang tidak, tapi bertambah iya. Karena targetnya kebanyakan itu, contohnya seperti kalian mahasiswa itu sering ditargetkan. Kenapa sering ditargetkan? Karena mahasiswa ini sering cenderung yang namanya stres. Jadi nabza ini atau narkoba ini bisa dijadikan sebagai penenang kalian. Iya, Bang, benar. Udah gitu, Bang, menurut Abang ngerasa nggak sih narkoba itu berpengaruh apa nggak sama kehidupan di masyarakat sini? Kalau narkoba itu sangat berpengaruh. Karena apa? Pertama, kecenderungan sosialnya berkurang. Orang yang menggunakan narkoba, pertama, tingkat kesadarannya minim. Dia melakukan di atas bukan kehendak dia. Antara pikiran dengan tubuh itu tidak sinkron dan tidak stabil. Makanya sering dia tindakan seperti kekerasan, seksual, bahkan pembunuhan berencana pun bisa dilakukan. Jadi saya mau lanjut, Bang. Saya mau bertanya, menurut Abang pernah dengar gak sih atau lihat sendiri kasus-kasus narkoba di sekitar sini? Kalau untuk kasus narkoba di sekitar sini, beberapa kali hanya sekilas mata. Kebetulan saya juga kerja sering di jam-jam 2, jam 3 pagi itu sering
Biasanya itu anak-anak di umur 23 sampai 28 sampai 30 tahun itu sering nongkrong mereka, tapi nggak tahu apa yang mereka gunakan, nggak tahu apa yang mereka hirup. Ya itu bisa jadi narkoba karena itu bentuknya bukan seperti rokok, berbeda dari yang lainnya. Bahkan dari bentuk korek gas mereka pun berbeda. Oke, selanjutnya Bang, menurut Abang apa sih yang paling penting dilakukan supaya anak-anak muda di Medan nggak gampang kena narkoba gitu? Sebenarnya untuk ini pencegahan jadi ya dari diri Iya. kita sendiri yang pertama. Pencegahan dari diri kita sendiri. Lebih banyak mengenal namanya agama. Iya. Udah gitu sering terbuka dengan orang tua. Hindari orang-orang yang tidak dikenal. Karena seringnya narkoba itu dia tidak kenal tapi tiba ditawarkan ini untuk penenang kamu loh, ini untuk penenang kamu, jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi jaga diri, batasi tindakannya. Kalau tidak kenal lebih baik menghindar. Itu dari saya. Kalau menurut abang, keluarga punya peran nggak sih buat cegah anak-anak mereka dari narkoba? Keluarga sangat berperan sangat besar karena apa? Yang namanya seorang anak pasti kan apa-apa cerita ke orang tua. Jadi tindaknya orang tua itu sebagai anak memberitahu, oh ini narkoba, efek sampingnya seperti ini. Tindak kejadiannya itu pun seperti ini. Jadi kalau bisa sebagai orang tua juga itu mencegah. Itu dia. Kalau boleh abang kasih saran ke pemerintah atau pihak berwenang, apa yang perlu ditambahin atau diperbaiki soal pencegahan narkoba ini? Sejauh ini tindakan pemerintah sebagai mencegah sudah banyak yang dilakukan, tetapi belum tentu 100% efisien ataupun efektif. Buktinya ada beberapa kasus itu aja di penjara, di dalam sel aja masih ada yang bisa mengendalikan narkoba. Itu yang di dalam penjara, apalagi yang di luar. Udah gitu penyelundupan narkoba banyak sekali sekarang jenisnya. Yang dimasuk ke dalam tubuh, yang diganti dengan wik, yang diganti dengan minuman kemasan. Itu lebih baik dihati-hatikan. Jangan sampai salah-salah memilih, takutnya malah kita cenderung jadinya terkena nabza tadi. Pak, izin bertanya ya, Wak. Menurut Wak, narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggal Wak sendiri tuh gimana? Menurut aku ya tidak baik, merusak inilah lingkungan lah, Ya. sama aja gitu. Efeknya yang Wak ketahui ada nggak yang sekitar Wak tuh kayak make narkoba? Efeknya itu badan kurus ya kan, Iya. agak stres lah kayak gila gitu ya gitu ya itu aja lah. Oke. Wak, menurut Wak, pernah nggak Wak dengar atau lihat sendiri kasus-kasus narkoba di sekitar lingkungan Wak? Pernah gitu? lihat, Iya, banyak ya Wak. banyak, sering lah tiap Iya, malam setiap tempat ya Wak. pengedar, depan ada juga pengedar. Itu ditindaklanjuti, kan Wak tahu nih pemakainya itu ditindaklanjuti atau kayak didiemin aja gitu? Kalau kayak ini kalau sekitar itu pada diem semua, sekitar situ nggak berani gitu. Karena mereka lebih keras. Iya juga. keras iya. Iya, Wak. Kalau menurut Wak, usaha dari polisi atau pemerintah buat mengurangi narkoba udah maksimal atau belum? Belum masih banyak. Masih lemah ya Wak Masih hukum di Indonesia. masih melemah, masih banyak. Diganggu itu banyak itu. Aparatnya sendiri. Kayak lingkungannya lah. Iya, kalau polisi ya Ada juga. ya kan. Dan menurut Wak, ngerasa nggak sih narkoba itu berpengaruh sama kehidupan masyarakat? Ya pengaruh lah. Kalau nggak pengaruh mana? Kalau nggak pengaruh gila nanti stres gitu kan, itu nggak kerja, maling kan gitu lah. Ujungnya gitu nyuri, ujungnya. Ujungnya nyuri. Oke Wak, segitu aja. Inilah gambaran nyata dari bahaya narkoba. Perlahan tapi pasti, hidup bisa hancur karena kecanduan. Bukan hanya diri sendiri yang terkena dampaknya, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Jangan biarkan narkoba mengendalikan hidupmu.
Oke teman-teman, sekian dari laporan hasil wawancara kami tentang narkoba. Mari kita menjadi generasi yang anti narkoba Dengan cara hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dan nanti.